Na'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Sekarang ini banyak betul hal yang kita terima tapi belum jelas kebenarannya, sehingga bisa membuat kita berburuk sangka atau bisa kita menzolimi orang lain atas berita yang tidak jelas. Hal ini juga pernah dialami oleh Rasulullah SAW ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dituduh melakukan perbuatan keji dengan seorang sahabat yang bernama Safwan bin Mu'attal. Jadi waktu itu pas pulang dari peperangan Bani Mustalik, Ummul Mukminin Aisyah ini diletakkan Rasulullah di atas sedekap atau di atas punggung onta, dibuatkan seperti tandu lah di atasnya itu. Karena Ummul Mukminin Aisyah pengen buang air kecil, turun dari punggung onta itu. Nah, waktu turun ini seluruh sahabat menyaksikannya. Setelah selesai Ummul Mukminin Aisyah buang hajat, kemudian dia naik lagi ke punggung onta itu dan sahabat masih melihatnya. Berarti Ummul Mukminin Aisyah sudah berada di atas punggung onta. Ketika Ummul Mukminin Aisyah merasakan di lehernya, ternyata kalung pemberian Rasulullah tertinggal di tempat buang air tadi. Ummul Mukminin Aisyah turun lagi. Nah, sayangnya ketika turun yang kedua ini tidak ada yang melihatnya. Jadi semua sahabat menyangka Ummul Mukminin Aisyah sudah ada di punggung onta tersebut. Maka mereka meninggalkan Ummul Mukminin Aisyah karena menganggap Ummul Mukminin Aisyah sudah di atas punggung onta. Nah, rombongan berjalan berangkat menuju Madinah. Tertinggallah Ummul Mukminin Aisyah di belakang. Ummul Mukminin Aisyah udah dapat kalung, begitu melihat ke tempat onta tadi ternyata rombongan sudah tidak ada. Ummul Mukminin Aisyah duduk diam menunggu di mana beliau tertinggal. Sambil Ummul Mukminin Aisyah berharap mudah-mudahan adalah yang melihat ke punggung unta itu dan menjemput Ummul Mukminin Aisyah kembali. Tapi ternyata ditunggu cukup lama, tidak ada yang datang. Nah, alhamdulillahnya ternyata masih ada satu orang sahabat yang tertinggal di belakang, namanya Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Nah, Safwan inilah yang pernah menampar istrinya ketika puasa sunnah. Jadi istrinya ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, Safwan telah menampar aku. Maka Safwan dipanggil oleh Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah, betul Safwan, kau telah menampar istrimu ketika berpuasa? Kata Rasulullah, kata Safwan, betul ya Rasulullah. Waktu itu aku pulang agak siang dan aku ini masih muda ya Rasulullah. Aku menginginkan istriku siang itu, tetapi dia katakan dia puasa. Aku suruh batalkan, dia tidak mau. Akhirnya aku tampar aja lagi pipinya Rasulullah. Nah, sejak saat itulah maka kata Rasulullah, kalau perempuan istri yang akan berpuasa sunat hendaklah minta izin kepada suaminya. Nah, Safwan ini laki-laki yang berwajah tampan. Jadi ketika dia jalan berkuda itu, dia lihat Ummul Mukminin Aisyah tertinggal sendirian. Dia tanya, Ummul Mukminin Aisyah, engkau tertinggal? Iya Safwan. Maka kata Safwan, naiklah ke punggung kudaku biar aku yang jalan di depan. Maksud Safwan ini supaya tidak terjadi fitnah. Jadi Ummul Mukminin Aisyah di atas kuda, dia yang jalan di depan. Namun apa yang terjadi? Begitu sampai di Madinah, langsunglah timbul isu yang diawali oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini, dia ini Islam, dia rajin sholat jamaah, dia ikut perang, tetapi dia sangat membenci Rasulullah. Nah, orang-orang seperti ini yang kita waspadai hari ini. Mereka juga sholat berjamaah, tapi dia benci kepada Islam. Nah, ini juga banyak terjadi sekarang. Apa yang menyebabkan Abdullah bin Ubay bin Salul dibenci betul dia sama Rasulullah? Karena waktu Rasulullah sebelum ke Madinah itu rencananya kan Abdullah bin Ubay bin Salul ini yang akan diangkat menjadi raja di Madinah. Tapi karena Rasulullah berhijrah dari Mekah, maka pengaruh Abdullah bin Ubay bin Salul hilang dan orang lebih cenderung mengangkat Rasulullah SAW yang dielu-elukan. Sehingga Abdullah bin Ubay bin Salul walaupun dia masuk Islam, tetapi api dendam tetap membara di dadanya
dan dia sangat membenci Rasulullah dan mengharapkan kecelakaan pada diri Rasulullah. Nah, ini kadang yang sulitnya kita sekarang membedakan. Dia rajin sholat, dia rajin berjamaah, dia ikut berjuang untuk Islam, tapi sebenarnya dia sangat membenci Islam. Nah, ini yang terjadi pada diri Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia sebarkanlah berita ke Madinah bahwa Ummul Mukminin Aisyah telah berselingkuh dengan Safwan dengan cerita yang cukup meyakinkan dan sulit untuk ditolak fitnahnya. Dia selalu mengatakan, cobalah Aisyah nih, dia pasti udah janjian sama Safwan. Jadi dia turun pertama itu dia janjian sama Safwan. Nah, dia pura-pura naik lagi ke atas, kita lengah, dia turun lagi. Akhirnya dia pergi sama Safwan. Nah, menyebar cerita itu. Dan sulit untuk mengatakan itu tidak benar. Itulah pandainya Abdullah bin Ubay bin Salul dalam menggoreng isu. Nah, sehingga menyebarlah di Madinah. Semua orang percaya, termasuk Rasulullah SAW. Nah, waktu itu yang disayangkan, salah seorang sahabat ahli Badar yang bernama Mistah bin Usasah itu juga ikut menyebarkan fitnah ini. Padahal orang-orang yang perang Badar itu udah dijamin kemuliaannya, tapi itu mudahnya dia terkena berita hoax ini. Nah, kita kan juga gitu, misalnya sebar di WhatsApp, langsung kita sebarkan ke orang, padahal belum tentu seperti itu ceritanya. Nah, karena akhirnya orang-orang baik ikut menyebarkan berita itu, akhirnya kita percaya nih, termasuk nih Mistah bin Usasah. Dia orang baik, termakan isu, dia juga ikut menceritakan. Makin santerlah di Madinah tentang perselingkuhan antara Ummul Mukminin Aisyah dan Safwan bin Mu'attal. Rasulullah waktu itu mencoba untuk memanggil sahabat Abdullah bin Rawaha dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah mempertanyakan kepada mereka, menurut kalian mungkin tidak istri aku ini berselingkuh? Kata Ali, tidak mungkin ya Rasulullah, dia adalah anak orang yang baik. Kata Abdullah bin Rawaha, kalau ragu rasanya Rasulullah, panggil aja yang paling dekat sama Aisyah, pembantunya, si Bara, panggil Bara kemari. Dipanggil Bara, ditanya oleh Rasulullah, wahai Bara, kau ada enggak melihat kelakuan istri aku ini aneh-aneh kalau sama laki-laki? Kata Bara, tidak ada ya Rasulullah, dia memang masih kecil, tetapi cintanya kepadamu sangat besar Rasulullah. Kalau untuk ke laki-laki, tidak ada laki-laki lain selain dirimu. Karena hampir sebulan Rasulullah tidak menjenguk Ummul Mukminin Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah minta izin kepada Rasulullah untuk pulang ke rumah ayahnya. Dan saat itu Rasulullah masih galau karena tidak ada petunjuk dari Allah tentang masalah ini. Sehingganya Rasulullah mengantar Ummul Mukminin Aisyah ke rumah orang tuanya dan memanggil Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah bertanya kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, kau punya saksi enggak melihat istri aku melakukan perbuatan keji dengan Safwan? Waktu itu belum turun surat An-Nur yang menyatakan kalau untuk menuduh orang berzina harus ada 4 orang laki-laki yang beriman menyaksikan masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan. Nah, jadi berat kalau untuk menuduh orang berzina, berat syaratnya, harus melihat, dan ini tidak mungkin. Makanya kita tidak boleh sembarangan menuduh orang berzina. Ya coba lah, misalnya nih ada anak kos-kosan masuk laki-laki ke dalamnya, padahal sebelumnya bisa dicegah, cuman kebanyakan kalau warga ini datang RW-nya bilang kita tunggu dulu 15 menit, udah enak di dalam baru kita panjat nanti. Nah, akhirnya Pak RW ikut intip, gantian sama Pak RT, karena rebutan berdua jadinya. Ini kan suatu hal yang tidak benar. Seharusnya kalau yang bisa dicegah, kita cegah, jangan ditunggu dulu orang buat salah, akhirnya banyak kena kita dosanya, mencari-cari kesalahan orang, membiarkan orang bermaksiat. Nah, makanya jangan mudah menuduh orang berzina. Abdullah bin Ubay bin Salul menjawab, tidak perlu saksi lagi itu ya Rasulullah, kan udah jelas itu. Pertama dia janjian sama Safwan, turun dia tuh naik lagi, dia diam-diam ke atas kuda. Nah, kita lengah, dia turun lagi. Aisyah tuh memang naksir nampaknya sama Safwan, tuh pandai dia membuat cerita, sehingga Rasulullah tidak bisa menghukum Abdullah bin Ubay bin Salul ini karena ayat belum turun mengenai penuduhan orang yang berzina tanpa bukti. Nah, Rasulullah pergi ke rumah Ummul Mukminin Aisyah, ke rumah orang tuanya. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, jika engkau benar melakukan perbuatan keji itu, minta ampun dan bertobatlah engkau kepada Allah. Tapi jika tidak kau melakukannya, semoga Allah membersihkan dirimu. Maka kata Ummul Mukminin Aisyah, aku tidak akan pernah bertobat ya Rasulullah untuk hal yang tidak aku lakukan. Dari cara kau berbicara kau telah menuduh aku ya Rasulullah. Cukuplah kesabaran yang diberikan Allah kepada diriku. Jadi dari sini terlihat istri boleh membantah kepada suami kalau dia benar. Jadi tidak selamanya istri dalam Islam ini tidak boleh membantah suami. Kalau memang dia benar, bantah.
Karena laki-laki ini kalau tidak dijelaskan dia kadang tidak tahu, dia merasa benar sendiri nanti jadinya. Nah Rasulullah sendiri aja dibantah oleh Ummul Mukminin Aisyah. Setelah Ummul Mukminin Aisyah membantah, Rasulullah pun menggigil, bertanda turun wahyu. Setelah cukup lama, setelah 1 bulan masalah ini bergulir, Allah akhirnya menurunkan wahyunya, surah An-Nur ayat 11. Apa kata Allah dalam surah An-Nur ayat 11 ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarrul lakum bal huwa khairul lakum. Sesungguhnya yang menyebarkan berita bohong ini Muhammad adalah dari kalangan kamu juga. Nah, ini yang harus kita ingat. Makanya ada satu ungkapan, kalau kita sukses, jangankan netizen, kawan kita sendiri aja belum tentu suka sama kita. Di mulut mereka mengucap dia alhamdulillah selamat ya, kau akhirnya masuk ke sini, kau berhasil untuk ini. Belum tentu di hatinya. Artinya ayat ini menyuruh kita, yang kita harus hati-hati itu justru kadang orang-orang di sekitar kita. Dan ini sudah banyak terjadi, apalagi di perpolitikan. Nah, di perpolitikan ini paling sering terjadi, tidak ada kawan yang abadi. Pasti akhirnya saling menjatuhkan satu sama lain. Nah, Allah katakan ini tidak buruk bagimu Muhammad, ini baik bagimu. Baiknya bagaimana? Akhirnya Rasulullah tahu bahwa belum tentu orang-orang yang berada di sekitar dia adalah orang-orang yang suka dengan beliau. Termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Akhirnya Rasulullah tahu. Nah, berita ini, ayat ini turun membersihkan Ummul Mukminin Aisyah dari segala tuduhan. Nah, karena Ummul Mukminin Aisyah sudah bersih dari segala tuduhan, justru Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang emosi waktu itu. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini sudah berkali-kali melakukan hal seperti ini. Perintahkan saja Abbad bin Bisir untuk memenggal kepala. Tapi lihat akhlak Rasulullah. Kata Rasulullah, fa kaifa Umar idza tahaddatsan nas ana Muhammad yaqtuluna asbah. Jangan Umar, nanti orang akan mengatakan bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya, timbul lagi berita bohong nanti yang lain. Kalau kita bunuh dia, udahlah biasa aja. Jadi Rasulullah itu kalau menyangkut pribadi dia, mau dihina diapakan saja, Rasulullah tidak ada masalah baginya. Padahal ini masalah yang sangat besar, tapi bagi Rasulullah udah nggak masalah. Nah, itulah akhlak Rasulullah SAW. Namun berita ini akhirnya nyebar lagi, sampailah ke anak laki-laki Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia berbeda dengan bapaknya. Bapaknya membenci Rasulullah, tapi anaknya sangat sayang kepada Rasulullah. Anaknya datang menemui Rasulullah, kemudian dia katakan, ya Rasulullah, aku telah mendengar engkau telah memerintahkan seseorang untuk memenggal kepala ayahku. Perlu engkau ketahui ya Rasulullah, tidak ada di Madinah ini anak-anak suku Aus dan Khazraj yang lebih berbakti kepada ayahnya melainkan aku. Jika aku mendengar atau melihat orang membunuh ayahku, tentu aku sebagai anak yang tidak akan tinggal diam ya Rasulullah. Akan kupenggal pula kepala orang yang memenggal kepala ayahku. Sehingga akhirnya aku membunuh seorang mukmin demi membela seorang munafik seperti ayahku. Jika kau tidak keberatan ya Rasulullah, izinkan aku anak kandungnya sendiri yang akan memenggal kepala ayahku. Begitulah setianya kepada Rasulullah. Jangan orang lain suruh, biar aja aku yang memenggal kepala. Tapi kata Rasulullah, biarkan Abdullah, ayahmu tetap akan damai berada di sekitar kita. Nah, jadi ada bapaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya namanya Abdullah juga. Nah, ini kita lihat bagaimana luhurnya akhlak Rasulullah. Kalau kita kan kalau harga diri kita kena, kita nggak mau. Kalau agama dilecehkan kan kita diam. Tapi kalau udah menyangkut harga diri, istri diganggu, anak dipukuli, itu baru kita bangkit naik amarah kita. Nah, ini yang Rasulullah contohkan. Kalau harga diri kita yang kena, udahlah, maafkan saja. Tapi kalau sempat agama yang dilecehkan, ini baru kita boleh sedikit untuk meluruskan kenapa dia sampai melecehkan agama ini. Nah, jadi di sini kita belajar bagaimana Rasulullah menyikapi masalah hoax, yaitu menggantungkan diri kepada Allah. Dan kalau kita memohon kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar atas kebohongan-kebohongan yang terjadi di sekitar kita. Dan jangan mudah untuk menyampaikan berita-berita yang belum tentu itu benar, belum tentu itu seperti yang disampaikan oleh orang kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.